Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau Hmm. dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa apa namanya, tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk apa namanya melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus apa namanya dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu Mbak Hmm. Inka.
Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm, kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil, tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya, apakah memang sudah perform ataukah belum perform. Dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP, saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini karena Ya, ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu, sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu, sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu, padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret pasal 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya. Karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya
miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu. Dan memang kalau ada arahan salah satu pihak, apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya, Hmm, melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun betul. kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Mhm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Mhm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran, juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan, ya. misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya, klarifikasi seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa bisa di apa namanya diakomodasi, bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun eh, hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau mhm, dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai
tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Betul. kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi Ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini.
Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya patut apresiasi karena tanpa apa namanya, tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk apa namanya melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus apa namanya dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm, kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak
ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu, dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm, ya klarifikasi seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian
menjadi sorotan publik, seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luar sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi Ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali Sama-sama Mbak untuk Nila. kita hari ini dalam Ya. program Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, Ya. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luar sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribun Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat
walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya, gitu. Hmm. Ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian. Sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform, dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena
kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya Mhm. untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm. melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya? Saling berkoordinasi lah, saling Mhm. berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. Betul. Mhm. Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara Mhm. pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan
Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm. ya klarifikasi seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm. potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau Hmm. dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih 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 aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13
atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa apa namanya, tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk apa namanya melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus apa namanya dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal iya, iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya harusnya 2024 namun masih tertulis 2023 sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang
curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? Iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. hmm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang
terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? Betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm. ya klarifikasinya seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm. potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau Hmm. dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih apa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Betul. kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi Ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya.
Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila. Saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian.
sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret pasal 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya. Karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya
Bawaslu-nya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Mhm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Mhm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara mhm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasi seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau mhm, dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih apa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. mhm. Apalagi Perlu, kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya, gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribun News Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2 Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya, gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran, itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu, yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu Mbak Inka.
Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, Iya, sementara sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil, tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya, apakah memang sudah perform ataukah belum perform. Dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP, saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu, sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu, sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu, padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret pasal 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya
miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu. Dan memang kalau ada arahan salah satu pihak, apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya, Hmm, melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. hmm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran, juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Hmm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm, ya, klarifikasi seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa bisa di apa namanya diakomodasi, bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau hmm, dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai
tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Betul. kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi Ya, penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya, gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal
beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa apa namanya, tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk apa namanya melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus apa namanya dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm, kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak
ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu, dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara hmm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan, ya. misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasinya seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian
menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 2 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Betul. kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi Ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak berbagi Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 2 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat
walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya, gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, Iya. sementara sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil, tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya, apakah memang sudah perform ataukah belum perform, dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang
kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya Mhm. untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang itu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm. melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun Hmm. kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Hmm. berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. Betul. Hmm. Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan
Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu ya klarifikasi seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya, penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya, gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribun Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih
sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa apa namanya, tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk apa namanya melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus apa namanya dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023 sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang
curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? Iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya? Saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara hmm. pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang
terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? Betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasinya seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Iya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm. potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau Mhm. dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Perlu, kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak mendengarkan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Tribuners,
program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila. Saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian.
sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya. Karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. hmm, Namun kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya
Bawaslu-nya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Mhm. berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. Betul. Mhm. Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm. ya klarifikasi seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm. potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau Mhm. dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih apa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Mhm. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya, gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribun News Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran, itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu Mbak Inka.
Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm, kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya
miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu. Dan memang kalau ada arahan salah satu pihak, apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya, Hmm, melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara hmm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasinya seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau hmm, dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai
tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Betul. kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi Ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bantuan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi. Tribuners, program Tribunnews Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini.
Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya patut apresiasi karena tanpa apa namanya, tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk apa namanya melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus apa namanya dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, Iya, sementara sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm, kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak
ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu, dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara hmm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasinya seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian
menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan dua sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya, penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya, gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan dua sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribun News Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat
walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya, gitu. Hmm. Ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian. Sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform, dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena
kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya Mhm. untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm. melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun Hmm. kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Hmm. berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. Betul. Hmm. Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan
Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm. ya klarifikasinya seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm. potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau Hmm. dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Perlu, kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perhatian kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih
sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian. Sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang
curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? Iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya. Karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara hmm. pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang
terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? Betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu ya klarifikasi seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali Sama-sama Mbak untuk Nila. hari ini dalam program Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, Siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya.
Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila. Saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian.
sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya,
Bawaslu-nya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Mhm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Mhm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara mhm, pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasinya seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau mhm, dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih apa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. mhm. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bantuan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran, itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Inka.
Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Ya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal ya, ya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, Ya, sementara sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm, kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini karena Ya, ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya
miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu. Dan memang kalau ada arahan salah satu pihak, apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya, Hmm, melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara hmm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan, ya. misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm, ya, klarifikasi seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi, bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun eh, hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau hmm, dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai
tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih apa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Betul. kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi Ya, penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perhatian kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan dua sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai
keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal iya, iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian. Sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi apakah berupa lisan, apakah berupa hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak
ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini Bawaslu. Seperti Hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu, dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara hmm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm. ya, klarifikasinya seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian
menjadi sorotan publik, seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan dua sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Betul. kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi Ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak waktu Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan dua sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat
walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya, gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian. Sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform, dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini karena Ya, ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena
kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya Mhm. untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm. melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya? Saling berkoordinasi lah, saling Mhm. berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. Betul. Mhm. Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan
Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm. ya klarifikasi seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm. potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau Hmm. dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih 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 aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13
atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa apa namanya, tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk apa namanya melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus apa namanya dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal iya, iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya harusnya 2024 namun masih tertulis 2023 sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang
curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? Iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Ya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Ya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya. Karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara hmm. pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang
terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? Betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm. ya klarifikasinya seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm. potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau Hmm. dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih apa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya.
Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila. Saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal iya, iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian.
sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya
Bawaslu-nya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Mhm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Mhm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara mhm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasi seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau mhm, dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih apa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. mhm. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya, gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribun News Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2 Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya, gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran, itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu, yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu Mbak Inka.
Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm, kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya
miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu. Dan memang kalau ada arahan salah satu pihak, apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya, Hmm, melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. hmm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran, juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Hmm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm, ya klarifikasi seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau hmm, dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai
tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Keluar, kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya, gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai
keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm, kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian. Sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi apakah berupa lisan, apakah berupa hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak
terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya? Saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara hmm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm, ya klarifikasinya seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian
menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 2 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Perlu, kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak berbagi Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 2 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat
walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya, gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, Iya. sementara sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil, tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya, apakah memang sudah perform ataukah belum perform, dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang
kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya Mhm. untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang itu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm. melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun Hmm. kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Hmm. berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. Betul. Hmm. Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan
Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu ya klarifikasi seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali Sama-sama Mbak untuk Nila. kita hari ini dalam program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13
atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa apa namanya, tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk apa namanya melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus apa namanya dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023 sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini karena Ya,
ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya, bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? Iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya? Saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara hmm. pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm.
Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasinya seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm. potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau Mhm. dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Perlu, kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak waktu kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribun
Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila. Saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian.
sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret pasal 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya. Karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. hmm, Namun kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya
Bawaslu-nya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Mhm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Mhm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasi seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau mhm, dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih apa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perhatian Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya, gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribun News Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran, itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu Mbak Inka.
Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm, kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil, tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya, yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform. Dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP, saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu, sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya, hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu, sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain, maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini, maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu, padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya, dalam konteks ini Batam, dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya
miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu. Dan memang kalau ada arahan salah satu pihak, apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya, Hmm, melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara hmm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasinya seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau hmm, dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai
tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Belum kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal
beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm, kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian. Sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini karena Ya, ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak
ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu, dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun betul. kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Mhm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Mhm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara mhm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasi seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa bisa di apa namanya diakomodasi, bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian
menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan dua sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Betul. kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi Ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan dua sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribun Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat
walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya, gitu. Hmm. Ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal iya, iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian. Sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform, dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang
kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya Mhm. untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm. melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun Hmm. kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Hmm. berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. Betul. Hmm. Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan
Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm. ya klarifikasinya seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm. potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau Hmm. dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih
sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa apa namanya, tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk apa namanya melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus apa namanya dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023 sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang
curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? Iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. hmm, Namun kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. hmm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang
terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? Betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Hmm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm. ya klarifikasi seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan dua sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya, penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan dua sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya.
Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila. Saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal iya, iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian.
sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya
Bawaslu-nya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Mhm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Mhm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara mhm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasinya seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau hmm, dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih apa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. mhm. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bantuan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribun News Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Inka.
Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm, kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil, tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya, apakah memang sudah perform ataukah belum perform. Dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP, saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini karena Ya, ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu, sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu, sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu, padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke, Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya. Karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya
miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu. Dan memang kalau ada arahan salah satu pihak, apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya, Hmm, melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun betul. kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Mhm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Mhm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara mhm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya, klarifikasi seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa bisa di apa namanya diakomodasi, bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun eh, hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau mhm, dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai
tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Betul. kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi Ya, penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya, gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribun News Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai
keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal iya, iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian. Sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi apakah berupa lisan, apakah berupa hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak
ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu, dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm. melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun Hmm. kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Hmm. berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. Betul. Hmm. Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara Hmm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm. ya klarifikasinya seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian
menjadi sorotan publik, seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan dua sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi Ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali Sama-sama untuk Mbak kita Nila. hari ini dalam Ya. program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, Siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan dua sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat
walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya, gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal iya, iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian. Sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform, dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini karena Ya, ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang
kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya Mhm. untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara hmm. pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan
Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm. ya klarifikasi seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Betul. kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi Ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perhatian kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih
sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa apa namanya, tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk apa namanya melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus apa namanya dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal iya, iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya harusnya 2024 namun masih tertulis 2023 sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang
curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? Iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Ya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Ya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang
terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? Betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm. ya klarifikasinya seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm. potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau Hmm. dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih apa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak kehadiran kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Tribuners,
Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila. Saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian.
sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini karena Ya, ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret pasal 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya. Karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya
Bawaslu-nya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Mhm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Mhm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara mhm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasi seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau mhm, dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih apa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. mhm. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribun News Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran, itu turut mendampingi dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu Mbak Inka.
Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil, tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya, apakah memang sudah perform ataukah belum perform. Dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP, saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu, sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu, sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu, padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya
miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu. Dan memang kalau ada arahan salah satu pihak, apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya, Hmm. melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun Hmm. kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Hmm. berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. Betul. Hmm. Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut, seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm. ya, klarifikasi seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi, bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm. potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau Hmm. dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai
tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Betul. kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi Ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai
keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal iya, iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm, kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian. Sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak
terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm. melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun Hmm. kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya? Saling berkoordinasi lah, saling Hmm. berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. Betul. Hmm. Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara Hmm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm. ya klarifikasinya seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian
menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Betul. kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi Ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat
walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya, gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian. Sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil, tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya, apakah memang sudah perform ataukah belum perform, dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang
kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya Mhm. untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm. melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun Mhm. kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Mhm. berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. Betul. Mhm. Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara Mhm. pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan
Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu ya klarifikasi seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya, penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13
atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa apa namanya, tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk apa namanya melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus apa namanya dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023 sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang
curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? Iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya. Karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya? Saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. hmm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang
terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? Betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm. ya klarifikasinya seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Perlu, kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perbincangan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya.
Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila. Saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian.
sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang itu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret pasal 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya. Karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya
Bawaslu-nya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Mhm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Mhm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara mhm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut, seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasi seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu, Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau mhm, dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih apa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. mhm. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya, gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribun News Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya, gitu. Tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran, itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu, yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu Mbak Inka.
Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm, kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil, tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya, yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform. Dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP, saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu, sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya, hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu, sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain, maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini, maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu, padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya. Karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya, dalam konteks ini Batam, dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya
miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu. Dan memang kalau ada arahan salah satu pihak, apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya, Hmm, melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara hmm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasinya seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau hmm, dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai
tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Belum kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bareng Nila. kita hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa terabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai
keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal iya, iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya, sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm, kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan hmm, ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi apakah berupa lisan, apakah berupa hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak
ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu, dan memang kalau ada arahan salah satu pihak, apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya, Hmm, melakukan kesalahan, memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang, dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN, sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm, ya, klarifikasi seperti apa, sehingga siapapun yang dirugikan bisa bisa di apa namanya diakomodasi, bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian
menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan dua sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya, penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak perhatian kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan dua sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat,
walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu, walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya, gitu. Hmm. Ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa apa namanya, tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk apa namanya melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus apa namanya dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal iya, iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform, dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik, ya, hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena
kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya Mhm. untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti Mhm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga, kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung, ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oh, Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm. melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun Hmm. kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Hmm. berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. Betul. Hmm. Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara Hmm. pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm. oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan
Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Hmm. ya klarifikasinya seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang Hmm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Iya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm. potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau Hmm. dipersepsikan oleh publik pasangan luar sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak kehadiran kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luar sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih
sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran Ya. hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat Hmm. hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu Hmm. ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi apa namanya deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa apa namanya, tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk apa namanya melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus apa namanya dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Hmm. Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun Iya, TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, iya, soal iya. bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara Iya. sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena Hmm. kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang apa ya tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian, sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Nila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang
curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? Iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu di apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya. Karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. hmm, Namun kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya, Bawaslunya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling hmm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Hmm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara apa ya secara musyawarah dulu lah antara pemerintah di sana Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. hmm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang
terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? Betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. Ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu ya klarifikasi seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Oke, Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri, ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor 1, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Apalagi kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali Sama-sama Mbak Nila. hari ini dalam program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners,
Tribuners, program Tribun News on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila. Saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada, termasuk ketika ada dugaan pelanggaran ketika beliau melakukan bagi-bagi susu walaupun itu sudah dikonfrontir bahwa dugaan tersebut tidak benar adanya ya gitu ketika tadi press conference. Nah, yang kedua secara institusional ini juga menjadi deskripsi bagaimana tim kampanye nasional Prabowo Gibran siap sedia ya. Saya lihat tadi didampingi oleh Mas Habibur Rahman, kemudian Pak Hinca Panjaitan, ada juga Aminuddin Ma'ruf ya, pengurus-pengurus teras yang saya kira punya pengaruh, punya kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Gibran itu turut mendampingi, dan saya kira ini membuktikan bahwa TKN solid dan siap sedia ketika dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban soal beragam kampanye yang dilakukan selama ini. Nah, secara institusional di sisi Bawaslu juga saya cukup patut apresiasi karena tanpa tanpa pandang bulu memanggil Gibran gitu yang selama ini memang diragukan ya keberaniannya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi Bawaslu DKI saya kira patut juga diapresiasi karena sudah memulai langkah baik untuk memastikan bahwa penegakan hukum ataupun etika dalam Pilpres nanti memang akan terus dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu kandidat lain maupun publik secara keseluruhan. Saya kira dua hal itu sebagai pengantar sehingga memang perihal lain di luar itu bisa menjadi arahan bagi siapapun ketika melakukan kampanye harus sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu, Mbak Inka. Baik, tadi Pak Habibur Rahman juga sempat mengatakan ini kasusnya sudah case closed, begitu klarifikasi sudah dilakukan, tidak akan kemudian dilanjutkan lagi. Namun TKN ini kan masih belum berstatement setelah yang terakhir mengatakan akan melaporkan Bawaslu ke DKPP begitu ya, soal bagaimana surat pemanggilan Mas Gibran ini salah ketik tahun begitu ya, harusnya 2024 namun masih tertulis 2023, sementara sudah disampaikan bahwa Mas Gibran tidak hadir, padahal ketidakhadirannya karena memang salah tertulis tanggalnya. Terus juga dikirimnya ini kan kurang dari 1 kali 24 jam. Sikap TKN ini kalau menurut Mas Agung apakah juga menjadi hal yang wajar atau justru di situasi saat ini berkemungkinan untuk bisa memperkeruh keadaan juga, Mas? Saya kira wajar ya, karena kan ini sama-sama ingin ada standar profesional yang tegas ya, yang konsisten gitu. Jadi kalau Bawaslu komit dengan profesionalitas tupoksi yang mereka miliki, maka TKN juga demikian.
sehingga tidak ada arahan bagi capres-cawapres yang mereka dampingi bahwa timnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Dan Hmm. ini terbukti ketika TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya gitu. Jadi 2 Januari 2023 gitu ya. Ya. Harusnya 2024. Jadi saya kira ini memang kesalahan kecil tapi dari hal-hal kecil ini kan bisa menggambarkan bagaimana eh, keadaan institusi terkait ya yang sesungguhnya apakah memang sudah perform ataukah belum perform dan ketika ditindaklanjuti ke DKPP saya kira ini masukan juga bahwa Bawaslu harus mendisiplinkan semua Bawaslu daerah agar hal serupa tidak terulang kembali, Mbak Dila. Hmm. Ini kan yang juga kemudian salah satu menjadi bentuk kecurigaan TKN. Saya mau minta komentar Mas Agung ini Ya, karena ada statement dari TKN 02 yang curiga begitu ya bahwa Bawaslu Jakpus ini ingin buat panggung untuk mengerjai Mas Gibran. Ada pula disampaikan oknum Bawaslu di Jakpus yang mencoba untuk main politik untuk menjatuhkan Mas Gibran. Komentar Mas Agung? iya, komentar hal tersebut sah-sah saja saya kira ya, Hmm, tapi yang jelas Bawaslu kan bergerak berdasarkan fakta ya, betul. berdasarkan bukti gitu. Jadi dan saksi juga gitu. Jadi saya kira TKN harus menghormati tupoksi yang melekat di Bawaslu DKI gitu sehingga proses yang akan dilakukan memang bisa dilakukan secara transparan. Itu yang paling penting saya kira, proses penegakan hukumnya. Jadi mau seperti apa di belakang layarnya ya itu urusan masing-masing ya. Tapi Hmm, ketika masuk ke ranah panggung depan ya di publik ya hal-hal yang terjadi di panggung belakang tadi menjadi tiada gitu. Karena yang kita awasi kan panggung depannya, apakah berjalan transparan, apakah berjalan profesional gitu ya, kredibel. Nah, ketika hal semacam ini tidak mampu apa namanya dipenuhi oleh Bawaslu, maka di saat yang sama DKPP harus bertindak tegas gitu ya hmm, untuk memberikan sanksi, apakah berupa lisan, apakah berupa apa ya hukum keras gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga memang tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu TKN, apakah itu kandidat capres cawapres yang lain maupun publik ya secara keseluruhan. Karena kalau tidak begini maka apa check and balances kita tidak bisa berjalan dan memang hadir gitu. Ini kan yang dikhawatirkan ketika memang semuanya adem ayem, tenang gitu padahal banyak hal-hal yang dianggap apa ya melanggar atau ada potensi pelanggaran tidak ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait ya dalam hal ini Bawaslu. Seperti hmm. itu, Mbak. Oke, ini bentuk profesionalitas dari Bawaslu juga. Kemudian ini juga bentuk bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mas Gibran menghadiri undangan dari Bawaslu Jakpus. Masih berkaitan soal Bawaslu juga, Mas Agung. Ada Iya, kembali berkaitan soal Bawaslu ini yang juga menyeret Paslon 02 ini terjadi di Batam. Ketika oke. Bawaslu mencopot baliho Mas Gibran di Iya, tulisan Welcome to Batam begitu betul. ya, karena menurut TKD Prabowo Gibran di sana pemasangan baliho ini sedianya sudah sesuai izin, tapi kok sama Bawaslunya dicopot seperti itu. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait hal ini. Iya, ini saya kira ada miskomunikasi ya antara pihak pemerintah daerah ya dalam konteks ini Batam dengan Bawaslu di sana gitu ya. Sehingga memang yang dirugikan akhirnya tim TKN 02 gitu. Jadi saya melihatnya miskoordinasi semacam ini penting diluruskan, diselesaikan gitu dan memang kalau ada arahan salah satu pihak apakah itu Bawaslu ataupun pemerintah Kota Batam ya Hmm, melakukan kesalahan memang harus segera melakukan klarifikasi ke publik supaya tidak ada simpang siur informasi, kesalahpahaman yang tadi ya merugikan pihak TKN 02 gitu. Pun dengan TKN 02 saya kira harus apa namanya bersabar menunggu proses yang memang sesungguhnya terjadi di antara aparat penyelenggara pemerintah maupun pengawasan pemilu tadi. Namun hmm, kalau memang dirasa tidak jelas, maka TKN 02 bisa menempuh jalur yang memang sudah tetapkan ya, yang sudah ada ya, apakah memang melaporkan ke DKPP misalkan dalam konteks ketika Bawaslu memang melakukan kesalahan, ataupun memang ketika ada kesalahpahaman dari TKN ya,
Bawaslu-nya bisa memanggil TKN-nya juga gitu ya. Jadi saling cross check, saling evaluasi, saling saling apa namanya, saling berkoordinasi lah, saling Mhm, berkomunikasi saya kira. Karena kan ini kelihatannya miskomunikasi ya. betul. Mhm, Mungkin soal apakah ada arahan larangan memasang semacam spanduk ataupun baliho di tempat umum di wilayah-wilayah tertentu ya, misalkan di jalan protokol, di tempat-tempat umum yang memang seperti rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya ya. Apakah ini termasuk kategori itu yang dilarang dan informasi ini mungkin di tim TKN belum sampai misalkan gitu. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama, idealnya diselesaikan secara secara apa ya, secara musyawarah dulu lah antara mhm. pemerintah di sana, Bawaslu dan TKN sehingga solusi terbaiknya bisa ditempuh gitu. Kalau misalkan masih bisa untuk itu dilakukan seperti itu. Mhm. Pun juga apabila memang nanti terbukti dari apa yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Gibran di Ya, Batam, apabila memang terbukti ada pelanggaran juga Bawaslu harus langsung menindak hal tersebut. Seperti itu ya, Mas Agung? betul, karena mungkin kan bisa jadi ada aturan yang mereka pakai ketika mencopot atribut tersebut ya. Setahu saya di beberapa daerah tuh ada semacam apa ya, peraturan ketika memasang baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye yang lain ya. Misalkan tadi ya di tempat-tempat di jalan-jalan protokol, misalkan di beberapa daerah itu dilarang memasang APK gitu. Kemudian di rumah-rumah ibadah, di fasilitas umum lah, itu dilarang juga. Yang ketiga, memasang tanpa izin pemerintah setempat ya ataupun penyelenggara juga ada larangan juga. Jadi saya kira poin-poin semacam ini kan idealnya sudah tersosialisasikan Mhm, oleh Bawaslu ataupun KPU dengan baik di daerah masing-masing sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan kan. ya. Misalkan Bawaslu bergerak berdasarkan aturan, kemudian tim kampanye daerah di semua daerah nggak merasa ada aturan itu, kok tiba-tiba dicopot kan gitu. Karena ini lagi-lagi miskomunikasi, apakah aturan sudah tersosialisasi atau belum, apakah sudah ada obrolan antara apa namanya Bawaslu dengan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri gitu ya. Saya kira ini perlu ditunggu Mhm, ya klarifikasinya seperti apa sehingga siapapun yang dirugikan bisa di apa namanya diakomodasi bahwa kerugian yang dia terima bisa dikompensasi dengan hal lain ataupun hukuman ya bagi pihak-pihak yang memang mhm. terbukti melanggar tupoksinya seperti itu. Mhm, oke. Mas, ini kalau kita lihat Bawaslu Jakpus, kemudian Bawaslu Batam dan juga Kepri. Ini Ya. beberapa permasalahan yang kemudian melibatkan Paslon 02 dan juga Bawaslu. Sedianya kalau hal ini kemudian menjadi sorotan publik, berpengaruh seberapa besar kemudian hal ini berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran yang dari berbagai lembaga survei mengatakan posisinya ada di nomor satu, Mas? Iya, sedikit atau banyak pengaruhnya terhadap elektabilitas, saya kira hal-hal semacam ini harus dihindari atau dikurangi ya, Hmm. potensi-potensi adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran ya, Mbak. Karena memang sedikit akan menggerus ya. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya, Mbak ya. Kalau Mhm. dipersepsikan oleh publik pasangan luas sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi posisi elektoralnya. Jadi saya kira tim kampanye daerah di seluruh Indonesia harus lebih hati-hati, harus lebih mawas terhadap hal-hal semacam ini ketika melakukan kampanye gitu. Karena memang jangan sampai tren positif dari elektabilitas yang sudah dicapai tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan tim kampanye daerah di masing-masing provinsi bisa lebih lebih apa lebih aware dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Mhm. Apalagi Kalau kompetisinya ini sangat kompetitif kan, jadi ya. penurunan sekecil apapun itu bisa berdampak sistematik gitu. Jadi saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat tim kampanye daerah ya. Kalau tim kampanye nasional saya kira sudah on the track dengan kinerjanya selama ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk Sama-sama Mbak bahasan kita Nila. hari ini dalam Ya, program Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Mas Agung, siap. sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, Mas. Sama-sama Mbak, selamat beraktivitas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dengan hadirnya Gibran, ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat, walaupun juga notabene anak presiden, ternyata taat dan patuh terhadap aturan yang ada. TKN bisa melihat ada keterbatasan dari Bawaslu ketika melakukan proses korespondensi surat menyurat administratif ya. Ada kesalahan soal tahun ya. Gitu. Jadi 2 Januari 2023. Yang paling bahaya itu soal persepsi ya Mbak ya. Kalau dipersepsikan oleh publik pasangan 02 sering melanggar ataupun dalam tanda petik diduga melanggar gitu, itu kan bisa membahayakan ya posisi elektoralnya. Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon wakil presiden nomor urut 2 Mas Gibran Rakabuming Raka ini hari ini telah memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat soal kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Yang mana Gibran hari ini bersikeras untuk datang, meski sedianya TKN sempat mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ini kurang tepat karena ketikan dari tanggal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang apa seharusnya diserahkan dan juga kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk membahas bagaimana Mas Gibran ini menghadiri Bawaslu Jakpus, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Mbak Nila, saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siap, terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Agung juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini tadi pukul 13 atau kurang lebih sampai pukul 2. Begitu Mas Agung, Mas Gibran hari ini menjalani pemeriksaan Bawaslu Jakpus. Ini seusai ada aksi bagi-bagi susu di CFD yang mana dari Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan pelanggaran yang berkemungkinan dilakukan oleh Mas Gibran dalam agenda yang dilaksanakan itu. Saya untuk pengantar mau minta komentar Mas Agung terlebih dahulu terkait hal ini, Mas. Iya, pertama secara personal ya saya mengapresiasi kehadiran Gibran di Bawaslu ya, karena ini menjadi presiden positif bagi publik bahwa cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti taat aturan ya, taat hukum. Nah, ini penting karena selama ini ada anggapan minor bahwa ketika Gibran maju maka segalanya bisa diterabas dalam tanda petik ya. Namun dengan hadirnya Gibran ini bukti bahwa beliau sebagai seorang kandidat walaupun juga notabene anak presiden ternyata